Pemirsa Intens Investigasi, geger setelah Aisar menggoreskan kata-kata manisnya pada Fuji, Ferrell justru melangkah dengan penuh ketegasan dan seolah mempedulikan bisikan angin yang datang silih berganti. Ya, Aisar dengan segala pesonanya terus diduga menggoda hati Fuji, menaburkan harapan dan janji manis. Namun Ferrell Bramasta agaknya tak bergeming dengan hal tersebut dan memilih untuk tetap tenang menjalani hidupnya dengan pekerjaan barunya sebagai seorang politisi. Lantas benarkah Ferrell di tengah namanya yang terus disebutkan dalam perjodohannya bersama Fuji tak terpengaruh sedikit pun? Benarkah pula hadirnya nama Aisar membuat Ferrell merasakan perjuangannya berakhir dan memilih untuk mundur? Apa pula kata Haji Faisal dan Vena Melinda mengenai kedekatan anak-anak mereka? Dan benarkah pula diam-diam perasaan Ferrell Bramasta dan Aisar sudah diketahui oleh Denny Darko melalui kartu tarotnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah riuhnya perjodohan publik yang semakin memanas, ada satu nama yang perlahan menjauh dari sorotan. Bukan karena tak peduli, bukan pula karena menghindar, tapi karena tanggung jawab besar yang kini ada di pundaknya. Ferrell, pria dengan senyum menawan yang namanya sering disandingkan dengan Fuji, kini tenggelam dalam dunia yang lebih luas, lebih berat, dan lebih bermakna. Saat Aisar sibuk menebar pesona dengan bunga-bunga harapan, Ferrell justru duduk di kursi-kursi parlemen, mendengarkan dengan seksama setiap keluhan rakyat yang kini menjadi amanahnya. Melalui unggahan di media sosialnya, terlihat jelas bagaimana langkahnya semakin tegap di dunia yang penuh aturan dan kebijakan. Dari satu rapat ke rapat lainnya, Ferrell menyelami permasalahan pendidikan, menggali ide untuk pariwisata, hingga merancang langkah untuk kemajuan ekonomi kreatif. Di antara lautan dokumen dan pertemuan resmi, mungkinkah ada satu momen di mana pikirannya melayang ke arah yang berbeda? Ke arah seseorang yang namanya selalu disebut-sebut di hadapannya, yaitu Fuji. Fuji yang kini sedang dikejar bayang-bayang perasaan dari dua pria dengan jalan yang berbeda. Satu datang membawa kejutan dan tawa, yang lain hadir dengan ketenangan dan kepastian. Warganet pun bertanya-tanya apakah Ferrell benar-benar tak terusik dengan perjodohan yang kini semakin nyata, ataukah ia hanya memilih diam karena tahu bahwa hati bukan sesuatu yang bisa diperebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pimpinan atas kesempatannya. Sepertinya saya diberikan mandat oleh kapoksi saya untuk memberikan tanggapan dan juga posisi fraksi Partai Amanat Nasional terhadap masalah ini. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi kolaborasi dan juga langkah konkret yang dilakukan oleh Menpora dan juga PSSI untuk mewujudkan impian saya rasa banyak masyarakat Indonesia agar timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia. Ya alhamdulillah lah, nggak nyangka, maksudnya kan ini baru masuk bulan keempat ya, kita juga baru mulai masa sidang lagi. Ya selama 3 bulan bisa membuktikan bahwa meskipun backgroundnya artis, meskipun anak muda sering dipandang sebelah mata, tapi kita punya keberanian, kita selalu ingin belajar dan bisa adaptif. Masya Allah, ya yang pasti samalah pepatahnya dari dulu ya, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, yang pasti masih banyak belajar banget lah. Kalau dulu jadi artis mungkin kan tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, terhadap keluarga ya. Sekarang menjadi pejabat publik, apapun yang kita lakukan kan mencerminkan nama Indonesia juga. Jadi benar-benar harus berhati-hati menjaga marwah
dari institusi terhormat ini. Doain cepat dapat jodoh tahun ini ya. Jadi next udah ada istri yang nemenin, bukan KVV terus. Di balik jas rapi dan kesibukannya di parlemen, ada satu ruang dalam hati Farel yang masih dibiarkan kosong. Ruang yang menanti seseorang yang tepat, seseorang yang bukan sekedar datang dan pergi, tapi seseorang yang akan tinggal dan bertahan. Di tengah gemuruh perjodohan yang menyeret namanya, Farel juga tetap teguh dengan pendiriannya. Putra dari Vena Melinda ini juga memiliki gambaran jelas tentang perempuan yang akan mendampinginya seumur hidup. Bukan sekedar paras rupawan, bukan hanya tentang popularitas, tetapi lebih kedalaman karakter, keteguhan hati, dan kelembutan yang menyelimuti. Begitulah untayan kata yang pernah meluncur dari bibir Farel di tahun 2023 lalu, saat ia menggambarkan perempuan impiannya. Baginya, cinta bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang merangkul keluarga, tentang membangun rumah yang penuh kehangatan dan kasih sayang. Tak bisa dipungkiri pula, sosok Vena Melinda begitu melekat dalam jiwa Farel, bukan hanya sebagai ibu, tetapi juga sebagai panutan dalam memilih pasangan hidup. Kini pertanyaannya adalah, apakah Fuji memenuhi semua kriteria itu? Ataukah Farel masih harus terus berjalan, menyusuri waktu dan takdir, hingga akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar melengkapi hatinya? Ya yang pasti harus yang baik lah, yang bisa dekat sama keluarga aku. Insya Allah kalau bisa yang soleha juga gitu ya. Pengen yang terbaik lah. Mungkin bukan dari profesi karir ya, cuman kalau seperti mama kayak dalam hal mama tuh adalah yang mandiri, mama itu smart gitu, mama tuh orangnya kalau punya prinsip tuh kuat banget prinsipnya kan. Mungkin ya karakter-karakter seperti itu juga mungkin kepingin ada di calon istri aku nanti. Ada beberapa yang kayaknya kalau seperti mama tuh bagus gitu. Enggak, tapi aku sekarang udah banyak berdoa sih. Jadi kan ada tuh katanya apa sih doa yang buat meyakinkan jodoh itu loh. Tahajud, emang ya? Ya istiqoroh. Jadi aku udah mulai lumayan sering gitu dan sekarang udah mulai kayak ya ada feeling lah. Ada deh, pokoknya itu rahasia itu katanya nggak boleh terpengaruh oleh siapapun kan, harus bener-bener kayak pilihan sendiri gitu. Sementara dunia tengah gemuruh dengan segala spekulasi dan perjodohan, Natasha Wilona berjalan dengan tenang, seolah tak tersentuh oleh angin gosip yang berhembus ke arahnya. Apalagi perihal sang mantan kekasih Verrell Bramasta, mengaku lebih fokus pada layar sinetron, dunia yang memberinya tempat untuk berkarya dan bernaung. Tidak ada keraguan yang tergambar di wajahnya ketika ditanya tentang menikah. Wilona pun hanya tersenyum lembut, lalu dengan penuh keyakinan berkata, jika ia tak pernah memasukkan nikah di wishlist atau keinginannya. Willow sadar betul hal itu adalah rancangan Tuhan yang tak bisa didebat. Willow juga tak merasa tertekan, bahkan ia menganggap bahwa hidup bukan untuk mengejar apa yang belum waktunya, melainkan untuk menjalani hari-hari dengan lapang, menikmati setiap momen yang diberikan kehidupan, tanpa terbebani oleh ekspektasi yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh iya ya, aku gak ngikutin. Itu siapa? Aku gak gitu ngikutin sih, jadi aku gak bisa berkomentar banyak. Aku selalu mendoakan yang terbaik buat semua teman-teman aku, apalagi mereka yang udah baik-baik banget sama aku. Pokoknya apapun itu yang kayak demi kebaikan mereka, pasti aku mendoakan. Lumayan ya kayaknya ya. Ini lagi musim-musimnya kayak dari tahun kemarin juga lagi banyak banget yang merit ya. Ya udahlah, berarti ketemu jodohnya udah di waktu yang udah seharusnya. Aku nggak pernah masukin nikah di dalam wishlist karena bagi aku kadang-kadang rancangan manusia beda sama rancangan Tuhan, dan aku nggak mau yang kayak istilah kata jumawa atau pede dengan diri sendiri kayak oh aku pasti bisa nikah di tahun ini, daripada berekspektasi tinggi mendingan kayak go with the flow dan jalannya aja gitu. ACM kan sinetron aku lagi tayang, udah 2 minggu tayangnya, dan ini kan comebacknya aku di sinetron, jadi ya pastinya lagi fokus syuting Senin sampai Sabtu. Setelah hampir 4 tahun lebih lah ya vakum di sinetron, akhirnya comeback lagi. Karena kayaknya udah banyak banget fans-fans dan pendukung atau penonton aku yang kayak selalu nungguin kapan ya kalau Wilona tampil lagi di layar kaca. Dan kali ini mereka bisa nonton setiap hari secara gratis.
Wilona pasca 4 tahun menghilang dari dunia sinetron yang telah membesarkan namanya, rupanya juga tetap menjadi sosok yang tenang dan penuh pesona. Dengan semangat yang menyala dalam dirinya, Wilona juga siap kembali bercahaya. Meski ia menuturkan ada perubahan yang terjadi sejak ia kembali syuting. Perubahan itu datang karena pola tidur yang kini tak teratur, jam tidur yang kerap berubah, membuatnya merasakan kehilangan sedikit dari kekuatan tubuhnya. Menyadari hal tersebut, Wilona menjaga kesehatan tubuh dengan berusaha kembali rutin berolahraga dan minum vitamin. Kalau dari kinerja syuting juga banyak berubah ya, kayak syuting sinetron dari zaman dulu sampai sekarang gitu-gitu aja, tidak terlalu banyak perkembangan. Mungkin rasa kangennya kali ya, kayak bersama teman-teman di lokasi syuting, berhari-hari, berbulan-bulan, suka dukanya bareng, mungkin itu yang paling kangennya. Perubahan kebiasaan nggak banyak sih ya, lebih kayak mungkin sekarang bedanya dari pagi udah harus berangkat ke lokasi, pulangnya udah malam. Cuma selebihnya mirip-mirip lah, karena kan aku tetap syuting, cuma bedanya mungkin kayak kemarin cuma seri sama film. Kalau sekarang ya bedanya waktunya jadi lebih non-stop gitu, tapi kalau ratingnya lagi puji Tuhan bagus. Olahraga, jadi aku sekarang olahraga cuma bisa seminggu sekali. Makanya lagi mau niatin supaya bisa olahraga rutin. Apa ya, pastinya ya masa otot menghilang, terus jadi nggak sekencang dulu gitu badannya, karena lebih banyak jam tidur yang berubah, pola tidur kan mempengaruhi banget, dan pola olahraga yang juga berubah. Jadi kesitu cuma bisa dari vitamin dan pola makan. Kalau lagi syuting itu kita tidak bisa berharap banyak ya, kayak pola tidur dan kehidupannya jauh lebih sehat. Sementara itu, di tengah kesibukan Verrell Bramasta dan komentar Natasha Wilona terkait isu kedekatan mantan kekasihnya dengan Fuji, ahli tarot Denny Darko melihat perasaan dan maksud sebenarnya dari Aisar dan Verrell. Lantas, seperti apa penerawangan Denny Darko? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, di tengah kebingungan hati yang melanda Fuji, Denny Darko sang ahli tarot mencoba menafsirkan apa yang ia rasakan lewat kartu tarotnya. Mengungkapkan bahwa ada lebih dari sekedar ketertarikan dalam hati Verrell, ada sebuah niat yang tulus untuk menjaga hubungan baik yang sudah terjalin lama dengan Fuji. Namun di sisi lain, Denny juga melihat bahwa perasaan Aisar kepada Fuji lebih mendalam. Bukan hanya sekedar menjaga ikatan yang telah tercipta, tetapi Aisar berani menghadapi ombak cinta yang menguji. Melangkah tanpa ragu untuk menunjukkan ketulusan hatinya, warganet tentu saja tak bisa tinggal diam. Mereka menjadi saksi atas perjalanan cinta yang penuh teka-teki ini. Gemas melihat dua pria dengan niat dan cara yang berbeda, Fuji tampaknya masih mencari jawaban. Apakah cinta itu seperti bunga yang dipetik untuk dibawa pulang, atau seperti angin yang datang dan pergi tanpa bisa dipegang? Kalau Verrell ke Fuji itu saya lihat lebih ke, ya dia mencoba untuk menjadi, ya dia tetap menjaga hubungan baik. Ayahnya satu partai, dan terus Fuji juga memiliki hubungan yang baik dengan Verrell. Tapi dia mencoba untuk menjaga ini semua pada tempatnya. Kalau dia tidak memiliki perasaan, ya dia akan menunjukkan ya tidak memiliki perasaan. Tapi ya namanya orang membayangkan itu ada. Tapi memang Verrell sudah berusaha untuk, mungkin nggak ya sama Fuji, sepertinya enggak, karena Verrell memiliki hati kepada seseorang yang lain. Nah, saya merasakan ini akan tetap dijaga. Ya Verrell kayak jaga jarak lah ya. Dan ini semua pasti akan ya membuat netizen semakin gemas. Menurut Denny Darko, dalam kedalaman hati Aisar, sebenarnya juga ada sebuah perasaan yang tumbuh perlahan untuk Fuji. Namun, kata Denny Darko, meskipun ada ketertarikan itu, Aisar belum memutuskan untuk terjun lebih dalam ke dalam lautan cinta yang bergejolak. Perasaan itu lebih seperti embun yang menyapa pagi, hadir dengan lembut, namun belum cukup kuat untuk membasahi bumi. Denny pun kembali menjelaskan bahwa bagi Aisar menjaga hubungan yang telah terjalin dengan Fuji lebih seperti menjaga api kecil di dalam lentera.
Dan karena Aisar adalah seorang kreator yang hidup di dunia penuh sorotan dan dukungan dari penggemar, ia ingin memastikan bahwa semua hubungan yang ia jalin tetap harmonis dan tidak terganggu. Aisar sih naksir ya, maksudnya ya why not gitu loh, dan dia melihat Fuji sosok yang cantik, terutama terkenal ya, apalagi dengan Aisar melihat pasar di Indonesia yang sangat besar, dia sangat membayangkan dan menginginkan kalau dia bisa ya bersanding dengan Fuji. Tapi apakah menuju ke pernikahan, sepertinya Aisar lebih ke ya coba dijalani dulu, tapi jelas ada perasaan. Tapi kalau hati mungkin ya 20-30% lah, tetap sisanya sebenarnya berharapnya dengan Feral. Fuji itu membayangkan kalau dengan Aisar gimana, dengan Feral gimana. Tapi saya lebih melihatnya Fuji ini takut kalau Feral nanti nganggep ini beneran. Nah, lebih ke situ. Ngerti nggak sih kalau cewek kalian terus kemudian naksir seseorang, tapi terus kalian dicie-ciein sama yang lain. Lah nanti kalau ternyata ini jadi sama yang ini, berarti nggak mungkin dong sama yang itu, seperti itu. Tapi bukan berarti Fuji itu ngebet banget sama Feral ya. Kalau harus milih ya milihnya sama Feral. Kalau dibilang baper ya namanya cowok cantik dan ganteng, terkenal. Mereka membayangkan kalau beneran gimana, baper pasti ada. Tapi saya rasakan bahwa apakah ini menuju ke sesuatu yang akan lebih serius, mereka menganggap ini sesuatu yang cari uang dulu deh dengan ini. Seperti itu. Jangan kalian akhirnya bersama cuman gara-gara uang atau konten. Ya, Fuji dengan segala kecantikannya dan sorakan penuh kasih dari para fans, agaknya menjadi seseorang yang begitu berarti bagi Aisar. Namun untuk Aisar, menjalin hubungan yang lebih dalam masih menunggu saat yang tepat. Lantas apa pula kata Haji Faisal dan Vena Melinda mengenai kedekatan anak-anak mereka? Selamat untuk Intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sementara itu kedekatan Fuji dan Feral saat ini memang masih tampak seperti dua bintang yang berkelip di langit malam. Terlihat dekat namun tetap menjaga jarak. Haji Faisal dengan tenang mengingatkan bahwa hubungan anaknya masih sebatas teman. Menurutnya belum terjalin ikatan yang lebih dalam, bahkan ia menegaskan bahwa tak ada yang perlu dipikirkan terlalu jauh karena semuanya kembali pada takdir dan kehendak Sang Maha Kuasa. Kalau soal kedekatannya dengan si Farel itu ya sekedar teman, kemudian bikin vlog atau bikin ya seperti tadi lah kan, ya tidak ada ya mungkin kalian berpikir jauh ya, ya ini hanya teman dan kemudian kenal, dan si Farel juga teman, kenal dengan saya, kenal dengan Oma, saya kenal dengan bapaknya Farel, saya kenal dengan adiknya Farel, saya kenal dengan keluarga Farel, saya kenal karena kami di partai. Sama bapaknya Farel saya sering bercekrama di partai. Sama Farel juga. Ya kalau soal itu kita tidak bisa terlalu jauh ya. Artinya sesuatu itu kita serahkan kepada yang kuasa. Saya kepada anak saya selalu saya pesankan tidak usah tidak usah menilai sesuatu terlalu jauh, artinya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menentukan. Jangan berharap banyak. Ya kita berteman aja dengan siapapun, kamu berteman nggak apa-apa. Apapun kata orang, jangan membuat kita jadi jadi malu, jadi grogi. Biasa aja, santai aja, karena semua itu Tuhan yang menentukan. Dengan siapa saja kamu berteman. Karena saya pesan seperti itu. Kok kamu tidak ada masalah? Kecuali kalau kita ada punya masalah seperti bapaknya orangnya begini. Rasa alhamdulillah sejauh ini sampai saat ini kita masih menjaga batas-batas agar jangan ya jelek lah anak kita kan gitu. Jadi tidak usah, tidak ada kamu, saya sampaikan ya rasanya nggak ada beban lah ya. Mudah-mudahan kamu tidak punya beban, jadi dengan siapapun bergaul ya bergaul lah. Ya seperti saya jawab tadi, kita kembalikan kepada yang kuasa yang lebih tahu. Setali tiga uang dengan Haji Faisal, begitupun Vena Melinda yang meski tidak mengungkapkan banyak kata,
namun terlihat dengan penuh harapan bahwa jodoh setiap orang adalah urusan yang ditentukan oleh Tuhan dan ia mendoakan yang terbaik untuk anaknya agar setiap langkahnya mendapatkan keberkahan. Pokoknya terbaik buat Mas Ferel gitu. Tapi kan bagus ya, kontennya kan membuat generasi muda tahu apa sih parlemen DPR RI seperti apa tupoksinya gitu. Doain ya jodohnya yang terbaik. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.